Aku didepak dari RS karena tak sanggup bayar persalinan. ATM yang kubawa ternyata habis dikuras suami, mertua, dan ipar. Kuadukan ke ayahku dan bikin mereka berlutut. Halo Bunda. Selamat datang di channel Diari Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Namaku Vika. Bukan nama yang megah, bukan pula nama yang biasa saja. Tapi di balik nama itu, kusimpan rahasia yang tak pernah kubocorkan pada siapapun. Bahkan pada suamiku sendiri selama 7 tahun pernikahan. Aku adalah anak tunggal dari Hendra Sanjaya, pemilik grup Sanjaya, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Namanya sering menghiasi majalah bisnis, undangan acara kenegaraan, dan menjadi incaran para pewawancara. Kekayaan keluarga kami bisa membeli 100 rumah seperti kontrakan sederhana yang kutinggali sekarang. Tapi justru itu masalahnya. Aku benci jadi anak konglomerat. Bukan karena aku tidak bersyukur, tapi karena sejak kecil aku sudah muak dengan orang-orang yang tiba-tiba baik hanya karena melihat siapa ayahku. Teman-teman SD yang tiba-tiba akrab saat tahu papaku punya mobil mewah. Guru-guru yang memberikan nilai bagus bukan karena kepintaranku. Laki-laki yang mendekatiku dengan senyum manis, lalu bertanya, "Ayahmu yang punya pabrik di Cikarang, ya?" Aku ingin dicintai sebagai Vika, bukan sebagai anak Hendra Sanjaya. Maka saat lulus kuliah, aku mengambil keputusan yang membuat papa hampir terkena serangan jantung. Aku memilih hidup mandiri. Bukan dengan modal jutaan dari papa, tapi dengan tabungan hasil kerjaku sendiri sebagai asisten editor di penerbitan kecil. Gajinya pas-pasan, tapi aku bahagia. Aku punya teman-teman yang menyukaiku karena aku, bukan karena amplop coklat dari papa. Papa protes, tentu saja. Tapi akhirnya dia mengalah. "Kamu anakku, Vik. Apapun keputusanmu, papa akan dukung. Tapi ingat, kalau kamu butuh sesuatu, papa selalu ada." Aku memeluknya erat. "Terima kasih, Pak." Tapi Vika ingin buktikan bahwa Vika bisa hidup sendiri. Dan aku membuktikannya. Selama 5 tahun aku hidup mandiri, menyewa kamar kos sempit, makan di warteg, naik angkot ke kantor. Aku bahkan tidak pernah mengambil uang dari papa, meski berkali-kali diam-diam papa mentransfer yang selalu kukembalikan. Sampai akhirnya aku bertemu Mas Irfan. Waktu itu aku sedang liputan ke pabrik untuk majalah tempatku bekerja. Mas Irfan adalah staf administrasi di sana. Dia yang menemani kami berkeliling, mencatat data, dan memastikan kami mendapat informasi yang dibutuhkan. Dia tidak tampan dalam arti sempurna, tapi ada sesuatu yang hangat dari caranya tersenyum. "Kamu pasti capek, Mbak. Silakan minum dulu," katanya sambil menyodorkan segelas air putih. Bukan kata-kata romantis, tapi ketulusannya terasa. Dan saat dia tersipu minta nomor teleponku di akhir acara, aku tahu ada yang berbeda. Kami pacaran selama 2 tahun. Mas Irfan adalah laki-laki paling baik yang pernah kukenal. Dia datang menjemputku ke kos dengan motor bututnya. Dia mengajakku makan di angkringan sambil ngobrol ngalor ngidul. Dia memperkenalkanku pada keluarganya dengan bangga. Ibunya, perempuan parubaya yang bicara ceplas-ceplos. Lola, adiknya yang modis dan sedikit manja. Mereka menyambutku dengan ramah. Aku pikir, ini keluarga yang hangat. Ini tempatku nanti. Mas Irfan pernah bertanya tentang keluargaku. "Orang tuaku di kampung, Mas. Mereka orang biasa, hidup sederhana," jawabku waktu itu. Dia percaya. Tak pernah bertanya lebih. Mungkin karena dia juga tidak ingin aku bertanya terlalu banyak tentang hidupnya yang pas-pasan. Atau mungkin karena dia benar-benar menerimaku apa adanya. Dan itu yang membuatku jatuh cinta lebih dalam. Aku memutuskan menikah dengannya tanpa memberitahu papa. Aku tahu papa akan setuju. Dia selalu setuju apapun pilihanku. Tapi aku takut papa akan datang dengan mobil mewahnya, atau menawari kami rumah, atau membuat Mas Irfan tahu siapa sebenarnya aku. Aku ingin pernikahan ini murni, tanpa embel-embel harta. Aku ingin Mas Irfan mencintaiku, bukan uang papa. Papa hanya bisa menghela napas saat ku telepon memberi kabar setelah akad nikah. "Kamu keterlaluan, Vik." Tapi sudahlah.
Selamat ya, nak. Papa cuma berharap dia laki-laki baik. Dia baik, Pak. Sederhana, tapi baik. Kalau dia benar-benar baik, dia akan tetap baik meski tahu siapa kamu. Tapi itu pilihanmu. Papa doakan yang terbaik. Aku dan Mas Irfan memulai hidup baru di kontrakan sederhana di pinggiran kota. 2 kamar, 1 ruang tamu mungil, dan dapur yang cukup untuk memasak. Rumah itu milik kami. Dari hasil KPR kecil-kecilan yang kami cicil bersama. Aku berhenti kerja setelah menikah. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin fokus mengurus rumah tangga. Mas Irfan bilang, santai aja, Fik. Gaji Mas cukup kok buat kita berdua. Tapi aku tetap ingin berkontribusi. Maka dari tabungan hasil kerjaku dulu, kusisihkan sedikit demi sedikit. Tanpa sepengetahuannya, aku punya rekening khusus. Rekening yang kututup rapat-rapat. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ini adalah jaring pengamanku. Warisan dari kebiasaan lamaku. Selalu punya cadangan. Setiap bulan, meski hanya 500.000, aku transfer ke rekening itu. Selama 7 tahun menikah, tanpa pernah mengambil sepeser pun, saldoku mencapai Rp48.500.000. Bukan jumlah besar bagi orang seperti Papa. Tapi bagi aku, ini adalah hasil keringatku. Ini bukti bahwa aku bisa bertahan tanpa bergantung pada siapapun. Ini adalah mimpi-mimpiku untuk anakku kelak, biaya sekolah, tabungan masa depan, atau dana darurat jika sesuatu terjadi. Aku tidak pernah cerita pada Mas Irfan soal tabungan ini. Bukan karena tidak percaya, tapi karena aku tahu dia orang baik. Dan orang baik kadang tidak bisa berkata tidak pada keluarganya. Aku sudah lihat bagaimana Mbak Lola datang meminjam uang dengan berbagai alasan. Aku sudah lihat bagaimana ibu mertua sering ngomong-ngomong soal kebutuhan ini itu. Aku sudah lihat bagaimana Mas Irfan selalu berusaha membantu meski kadang harus mengorbankan kebutuhan kami sendiri. Maka aku sembunyikan tabungan ini. Bukan untuk aku sendiri, tapi untuk kami. Untuk keadaan darurat yang mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dan rencana itu dimulai pada pukul 3 pagi, saat aku terbangun dengan perut mulas luar biasa. Kontraksi pertama. Dan hidupku, yang selama 7 tahun kujaga rapat-rapat, akan segera berantakan dalam cara yang paling menyakitkan. Rasa sakit itu datang bergelombang. Seperti ombak yang menghantam karang, keras dan tak kenal ampun. Aku terbangun dengan perut yang terasa seperti diremas-remas dari dalam. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Mas Irfan. Bisikku sambil meraih lengan suami yang terlelap di sampingku. Mas Irfan terbangun dengan kaget. Matanya masih sayu, tapi begitu melihat wajahku yang pucat dan berkeringat, dia langsung duduk tegak. Fik? Kenapa? Kontraksi. Aku mengangguk, menggigit bibir menahan sakit. Rasanya udah sering, Mas. Kayaknya ini beneran. Mas Irfan langsung panik. Dia melompat dari tempat tidur, meraih handuk, lalu berlari ke kamar mandi. 2 menit kemudian dia sudah kembali dengan wajah basah dan mata yang mulai fokus. Udah dipesenin ambulans, Fik. Bentar lagi dateng. Sabar ya, sayang. Dia menggenggam tanganku erat. Aku bisa merasakan telapak tangannya berkeringat, campuran antara cemas dan takut. Anehnya, melihat dia panik justru membuatku sedikit tenang. Berarti dia peduli. Berarti aku tidak sendiri. Kontraksi berikutnya datang lebih cepat. Kali ini aku sampai mengerang pelan. Mas Irfan memijat punggungku, mencoba menenangkan. Tapi matanya terus melirik keluar jendela, menanti ambulans yang tak kunjung tiba. Ambulans akhirnya datang pukul 4. 2 petugas membopongku ke tandu sementara Mas Irfan sibuk mengemasi tas yang sudah kami siapkan sejak 2 minggu lalu. Baju bayi, popok kain, perlengkapan mandi, semua sudah rapi. Tapi di sela-sela kepanikannya, aku melihat matanya sempat tertumbuk pada tasku yang kecil. Tas selempan coklat yang biasa kupakai kemana-mana. Tas itu jangan ketinggalan, Mas, kataku lemah. Dompet dan KTP aku di dalam. Dia mengangguk, meraih tas itu dan menyampirkannya di bahu. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku menggenggam tangannya erat. Sembari menahan sakit,
Aku memandangi wajahnya yang tegang. Garis-garis halus di dahinya tampak lebih jelas di bawah lampu ambulans yang temaram. 7 tahun menikah, dan baru sekarang aku benar-benar memperhatikan detail wajahnya. Mas, kamu takut? Tanyaku. Dia menoleh, mencoba tersenyum. Takut, Vic. Tapi lebih takut kehilangan kamu. Aku tersenyum meski sakit. Nggak akan, Mas. Aku kuat. Makanya aku nikahin kamu. Perempuan kuat yang nggak banyak ngeluh. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku masih bisa merasa dicintai. Aku masih percaya bahwa kami akan melewati ini bersama. Sesampainya di IGD, suasana berubah. Dunia yang semula hanya berisi aku dan Mas Irfan, tiba-tiba dipenuhi suster, perawat, dan dokter yang sibuk bertanya. Usia kehamilan, riwayat penyakit, alergi obat, semua ditanyakan cepat. Seorang suster membawaku ke ruang pemeriksaan sementara Mas Irfan diminta mengurus administrasi. Aku sempat melihatnya berjalan menuju loket pendaftaran, menggenggam tasku dan tas perlengkapan. Wajahnya terlihat tegang. Tapi dia memberi kode jempol padaku. Semuanya baik-baik saja, begitu kiraku. 2 jam kemudian, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dokter memutuskan untuk segera melakukan tindakan. Pembukaannya sudah 6, Bu. Sebentar lagi. Kita siapkan ruang bersalin. Aku dibawa ke ruang bersalin. Di tengah perjalanan, aku melihat Mas Irfan duduk di kursi tunggu dengan wajah pucat. Di sampingnya, seorang petugas administrasi berbicara serius sambil memegang secari kertas. Aku tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi dari raut wajah Mas Irfan, itu bukan kabar baik. Mas Irfan, panggilku. Dia menoleh, lalu berdiri mendekat. Petugas administrasi itu mengikutinya. Vic, ini, ada masalah sedikit, katanya lirih. Soal administrasi. Petugas administrasi itu, wanita parubaya dengan kacamata tebal, langsung angkat bicara. Begini Bu, suami Ibu tadi menjelaskan bahwa kartu asuransi Ibu sedang dalam proses aktivasi ulang karena terlambat pembayaran premi. Sementara untuk biaya persalinan, kami membutuhkan jaminan pembayaran di muka. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti ditampar di tengah sakit yang sudah luar biasa. Tapi aku sudah mengantisipasi ini. Makanya aku menabung. Mas, ambil ATM di tasku, kataku. Pakai buat bayar. Mas Irfan terkejut. ATM? ATM apa, Vic? ATM tabunganku. Yang pinnya tanggal lahirmu. Ambil semua yang dibutuhkan. Yang penting sekarang kamu urus administrasi. Aku mau masuk ruang bersalin. Suster sudah mendorong kursi rodaku. Mas Irfan mengecup keningku singkat. Sabar, ya. Vic, Mas urus semuanya. Kamu kuat. Itu ATM, Mas. Jangan lupa. Dia mengangguk. Aku melihatnya merogoh tasku, mengeluarkan dompet, dan mengambil kartu ATM berwarna biru itu. Kartu yang selama 7 tahun kusimpan rapat-rapat. Kartu yang mewakili kerja kerasku, pengorbananku, dan mimpiku untuk masa depan anakku. Saat itu, aku tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir aku melihat kartu itu di tangan yang tepat. Ruang bersalin terasa dingin. Lampu-lampu terang menyoroti meja dan peralatan medis di sekitarku. 2 suster sibuk menyiapkan segala sesuatu sementara dokter jaga datang memeriksa lagi. Ibu Nining, suster senior yang bertugas malam itu, cukup baik padaku. Dia memijat punggungku di sela kontraksi dan memberiku kata-kata penyemangat. Anak pertama, Bu? Tanyanya sambil memeriksa denyut jantung janin. Iya, Bu. Pertama pasti deg-degan. Tapi Ibu kuat, kok. Saya lihat Ibu tegar. Aku tersenyum meski sakit. Saya harus kuat, Bu. Buat bayi saya. Suami Ibu di luar? Biar saya panggil kalau sudah waktunya. Sedang urus administrasi. Semoga cepat selesai. Ibu Nining mengangguk. Jangan khawatir, Bu. Urusan duniawi biar suami yang urus. Ibu fokus lahiran. 2 jam berlalu. Kontraksi semakin hebat dan semakin sering. Aku sudah tidak bisa berpikir jernih.
Yang ada hanya rasa sakit dan keinginan untuk segera melahirkan. Bukaannya sudah 9, Bu. Sebentar lagi, kata Ibu Nining. Di tengah sakit yang luar biasa, aku sempat bertanya, Bu, suami saya sudah selesai urus administrasi. Ibu Nining menoleh ke arah pintu. Sepertinya belum, Bu. Tapi beliau di luar. Saya lihat duduk di kursi tunggu. Aku sedikit lega. Setidaknya dia ada di dekatku. Proses persalinan berlangsung lama. 14 jam sejak kontraksi pertama. Aku berteriak, menangis, dan hampir putus asa berkali-kali. Tapi setiap kali hampir menyerah, aku memikirkan bayi di dalam perutku. Dia berjuang keluar, dan aku harus berjuang melahirkannya. Sebentar lagi, Bu. Saya lihat kepalanya. Ayo, sekali lagi. Aku mengerahkan seluruh sisa tenaga. Dan akhirnya, setelah teriakan panjang yang menguras habis energiku, aku mendengar suara yang paling indah di dunia. Tangisan bayi. Selamat, Bu. Anaknya perempuan. Cantik, seru Ibu Nining. Air mataku tumpah. Aku menangis bahagia. Semua rasa sakit, semua perjuangan, terbayar lunas saat mereka meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Dia kecil, merah, dan menangis keras. Tapi dia sempurna. Putri Ibu, bisikku sambil mencium keningnya yang mungil. Beberapa menit kemudian, Mas Irfan diizinkan masuk. Wajahnya basah oleh air mata. Dia mendekat, menatap bayi di dadaku, lalu menangis terseduh-seduh. Fik, kamu hebat, katanya berulang-ulang. Mas, lihat anak kita. Cantik, kan? Dia mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Dia mengecup keningku, lalu kening bayi kami. Untuk beberapa saat, kami bertiga larut dalam kebahagiaan. Untuk beberapa saat, aku lupa pada semua masalah administrasi, pada kartu ATM itu, pada dunia di luar ruangan ini. Hanya kami bertiga. Aku, Mas Irfan, dan bayi mungil kami. Namanya Kinar. Ya, Mas? Tanyaku. Mas Irfan mengangguk. Kinar. Cantik seperti ibunya. Aku tersenyum. Saat itu, aku tidak tahu bahwa kebahagiaan ini hanya akan bertahan semalam. Aku tidak tahu bahwa saat aku terlelap kelelahan, hidupku akan berubah selamanya. Aku tidak tahu bahwa kartu ATM biru itu telah menjadi sumber petaka yang akan mengusirku dari rumah sakit ini. Yang ku tahu, saat itu, aku bahagia. Dan untuk sesaat, itu cukup. Tapi malam itu, saat aku tertidur dengan bayi di pelukan, Mas Irfan diam-diam keluar dari ruangan. Katanya mau ke toilet, tapi sebenarnya dia pergi ke ATM terdekat. Bukan untuk mengecek sisa saldo, tapi untuk melakukan sesuatu yang akan menghancurkan hidupku. Aku terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah kurasa sebelumnya. Tubuhku masih sakit, perutku terasa kosong, tapi ada kehangatan aneh yang menyelimuti hatiku. Aku menoleh ke samping, dan di boks bayi di sebelah tempat tidur, Kinar terlelap dengan mulut mungilnya yang sedikit terbuka. Cantik sekali. Aku tersenyum, meraih ponsel untuk mengambil foto. Ini akan kukirim ke Papa nanti. Meski aku belum memberitahu Papa bahwa aku melahirkan, aku tahu dia akan bahagia melihat cucu pertamanya. Tapi sebelum sempat mengambil foto, pintu ruangan terbuka. Bukan suster atau dokter yang datang, melainkan seorang wanita parubaya dengan seragam administrasi rumah sakit. Wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat. Ibu Vika? Tanyanya. Ya, Bu. Dia masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu berdiri di samping tempat tidurku dengan ekspresi yang membuat jantungku berdebar tak enak. Saya dari bagian administrasi, Bu. Saya ingin membicarakan soal pembayaran. Aku mengangguk, berusaha tenang. Tentu, Bu. Ada masalah. Begini, Bu. Suami Ibu kemarin malam melakukan pembayaran awal untuk biaya persalinan dan ruang bersalin. Tapi untuk biaya rawat inap, ruang perawatan, dan administrasi lanjutan, masih ada kekurangan. Total tagihan Ibu saat ini adalah Rp7.800.000. Aku menghela napas lega. Oh, itu. Nanti suami saya akan bayar, Bu. ATM-nya kan sama dia. Wanita itu menatapku dengan tatapan aneh.
Ibu, maaf saya harus sampaikan sesuatu. Ada apa, Bu? Tadi pagi kami mencoba memproses pembayaran lanjutan menggunakan kartu ATM yang Bapak berikan kemarin. Tapi, kartunya ditolak, Bu. Aku mengerutkan dahi. Ditolak? Mungkin salah PIN? Coba lagi, Bu. Sudah kami coba 3 kali, Bu. Bahkan kami hubungi pihak bank untuk konfirmasi. Wanita itu berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Maaf, Bu. Saldo rekening Ibu kosong. Dunia serasa berhenti berputar. Kok kosong? Aku hampir tak percaya dengan yang kudengar. Mana mungkin, Bu? Saya punya saldo hampir 50 juta di rekening itu. Ibu, saya tidak tahu menahu soal itu. Yang jelas, saat kami cek, saldo Ibu benar-benar nol. Bahkan untuk biaya administrasi kemarin, Bapak hanya membayar menggunakan uang tunai yang katanya sisa penarikan terakhir. Tidak melalui kartu. Dadaku sesak. Napasku tersengal. Biaya kemarin berapa yang dibayar? 2.500.000 rupiah, Bu. Itu juga Bapak bayar tunai. Aku memegangi dadaku. Jantungku berdebar kencang. 2,5 juta dari tabunganku yang hampir 50 juta? Lalu kemana sisanya? Suami saya di mana, Bu? Tanyaku dengan suara bergetar. Itu yang kami coba cari tahu, Bu. Sejak tadi pagi kami mencoba menghubungi Bapak, tapi teleponnya tidak aktif. Kami pikir Bapak mungkin ke ATM atau mengurus sesuatu. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Aku segera meraih ponselku. Ku telepon Mas Irfan. Tidak aktif. Ku telepon lagi. Tidak aktif. Keempat kalinya, kelima kalinya, tetap sama. Bu, saya pinjam ponselnya sebentar, kataku pada wanita itu. Dia mengulurkan ponselnya dengan ragu. Ku coba telepon dari nomor lain. Tetap tidak aktif. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena sakit fisik, tapi karena ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Kemana Mas Irfan? Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Dan yang paling penting, kemana perginya tabunganku? Bu, saya minta waktu. Saya pasti bayar, kataku memohon. Wanita itu menghela napas. Maaf, Bu. Saya sudah dapat instruksi dari atasan. Kami memberi waktu 2 jam. Jika dalam 2 jam tidak ada pembayaran atau konfirmasi dari suami Ibu, maka kami terpaksa. Dia tidak melanjutkan, tapi aku tahu apa yang akan dikatakannya. Tolong, Bu. Bayi saya baru lahir tadi malam. Saya masih lemah. Jangan usir kami. Saya turut berduka, Bu. Tapi ini prosedur. Saya tidak punya wewenang untuk melanggarnya. Setelah wanita itu pergi, aku duduk terpaku di tempat tidur. Tubuhku menggigil meski ruangan tidak dingin. Aku mencerna semua informasi yang baru kudengar. Saldo kosong. Irfan tidak bisa dihubungi. Dia hanya membayar 2,5 juta tunai. Aku mencoba login ke mobile banking. Tanganku gemetar hebat sampai beberapa kali salah mengetik kata sandi. Akhirnya berhasil. Dan di sana, di layar ponselku, aku melihat neraka dalam bentuk sejarah transaksi. Saldo awal, 48.500.000 rupiah. Lalu transaksi demi transaksi, membentang dari 2 minggu sebelum aku melahirkan hingga semalam. 14 hari sebelum melahirkan tarik tunai 3 juta rupiah di ATM dekat rumah mertua. 12 hari sebelum melahirkan transfer ke rekening 5678XXXX-an. Lola Suryani sebesar 5 juta rupiah. 10 hari sebelum melahirkan transfer ke rekening 1234XXXX-an. Siti Hadijah, ibu mertua, sebesar 2 juta rupiah. 9 hari sebelum melahirkan tarik tunai 2.500.000 rupiah. 7 hari sebelum melahirkan transfer ke rekening Lola lagi 4 juta rupiah. 5 hari sebelum melahirkan transfer ke rekening ibu mertua lagi 3 juta rupiah. 3 hari sebelum melahirkan tarik tunai 3.500.000 rupiah. Semalam, setelah aku masuk rumah sakit transfer ke rekening Lola 7 juta rupiah. Semalam, 1 jam kemudian transfer ke rekening ibu mertua 5 juta rupiah. Semalam, 2 jam kemudian tarik tunai 2.500.000 rupiah,
yang digunakan untuk bayar administrasi awal. Semalam, 3 jam kemudian transfer ke rekening tidak dikenal 5 juta rupiah. Semalam, 4 jam kemudian tarik tunai 3 juta rupiah, sisa saldo terakhir. Dan di akhir daftar, sebuah catatan yang menghancurkan hatiku. Sisa saldo, Rp0. Aku menatap layar ponsel dengan mata tak percaya. Tabunganku selama 7 tahun. Keringatku, pengorbananku, mimpiku untuk anakku. Lenyap dalam 2 minggu. Lenyap oleh tangan orang yang paling kupercaya. Lalu aku ingat sesuatu. Beberapa minggu lalu, Mas Irfan memang meminjam kartu ATM-ku. Katanya ATM-nya bermasalah dan dia perlu menarik gaji untuk membayar iuran RT. Karena aku percaya, kuberikan saja tanpa curiga. Dia tahu PIN-nya karena aku pernah menyebutnya. Dia pasti memberikan kartu itu pada mereka. Memberi akses pada ibu dan adiknya untuk menguras tabunganku. Atau mungkin dia sendiri yang menariknya, lalu memberikan uangnya pada mereka. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Dengan tangan gemetar, aku membuka grup WhatsApp keluarga. Grup kecil yang berisi aku, Mas Irfan, Lola, dan ibu mertua. Aku scroll ke atas, mencari petunjuk. Dan aku menemukannya. Foto Lola memamerkan tas branded baru dengan latar belakang mall mewah. Di foto berikutnya, dia selfie di kafe dengan ibu mertua, meja penuh dengan makanan dan minuman mahal. Di foto lainnya, ibu mertua memamerkan perhiasan baru di acara arisan. Dan di kolom komentar, Mas Irfan menulis, "Selamat menikmati, Mbak, Bu. Jangan lupa traktirannya nanti kalau Mbak Lola udah kerja." Lola menjawab, "Iya, nanti pasti. Makasih banyak, Irfan. Kamu emang adik terbaik. Vika beruntung punya suami kayak kamu." Vika beruntung. Aku tertawa pahit. Beruntung? Beruntung karena dinikahi laki-laki yang rela menguras tabungan istrinya untuk memuaskan keserakahan keluarganya? Beruntung karena dibiarkan terlunta-lunta di rumah sakit sementara mereka berpesta pora? Aku mencoba menelepon Irfan lagi. Kali ini nyambung. "Mas, di mana kamu?" teriakku histeris. "Enam Vika? Ada apa? Kamu kenapa?" "Ada apa? Kamu tanya ada apa? Uang aku mana? Tabungan aku mana?" Diam cukup lama. Lalu suaranya lirih, penuh rasa bersalah. "Fik, dengerin. Maafin Mas. Ibu dan Mbak Lola lagi butuh. Mbak Lola mau beli tas biar percaya diri pas wawancara kerja. Katanya. Ibu juga mau bayar arisan dan beli obat. Aku nggak tega nolak, Fik. Jadi kamu kasih mereka akses ke ATM aku? Tanpa bilang aku?" "Iya. Mbak Lola yang minta. Katanya urgent. Aku pikir kamu nggak akan marah. Lagian, itu kan uang kita." "Uang kita?" Aku hampir tak percaya dengan kata-katanya. "Itu tabungan aku sejak aku masih lajang, Irfan. Aku yang bekerja siang malam. Aku yang menabung susah payah. Bukan uang kita. Itu uang aku." "Uang kita?" Aku hampir tak percaya dengan kata-katanya. "Itu tabungan aku sejak aku masih lajang, Irfan. Aku yang bekerja siang malam. Aku yang menabung susah payah. Bukan uang kita. Itu uang aku. Tapi kita kan suami istri, Fik. Harta kita bersama." "Harta bersama? Kamu diam-diam kasih orang lain akses ke rekening aku tanpa sepengetahuan aku. Terus kamu bilang itu harta bersama." Dia diam lagi. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. "Fik, maaf. Mbak Lola bilang nanti dikembalikan kalau sudah dapat kerja. Ibu juga janji akan ganti." "Diam. Dengar, Irfan. Aku dan anakmu baru saja dikeluarkan dari rumah sakit karena nggak bisa bayar. Bayi kita, anakmu, nyaris diusir karena kamu dan keluargamu yang rakus." "Apa? Dikeluarkan? Maksudmu, kamu sudah pulang?" "Aku diusir, Irfan. Diusir karena tak bisa bayar. Padahal aku punya uang. Tapi kamu habiskan untuk keluargamu yang rakus itu." "Enam Fik. Mas jemput sekarang. Mas ke rumah sakit." "Sudah terlambat.
Aku di halte bus sekarang. Dengan bayi yang baru lahir. Karena kamu. Sambungan telepon mati. Mungkin dia panik. Atau mungkin dia malu. Tapi aku sudah terlalu marah untuk peduli. Aku duduk di bangku halte. Menggendong Kinar yang mulai rewel. Mungkin lapar. Aku menangis dalam diam. Berusaha menenangkannya sementara air mataku terus mengalir. Orang-orang lalu lalang. Beberapa menatapku aneh. Seorang perempuan dengan baju daster, masih memakai selop rumah sakit, menggendong bayi di halte bus. Aku malu. Aku hancur. Aku marah. Tapi di atas segalanya, aku bertekad. Mereka akan tahu. Mereka akan menyesal. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan membuat mereka merasakan apa yang kurasakan sekarang. 1/100-nya saja. Kinar menangis lebih keras. Aku mencoba menyusuinya di tempat umum, malu tapi terpaksa. Dan di tengah kepanikanku, aku ingat satu orang. Satu orang yang selalu bilang, kalau kamu butuh sesuatu, Papa selalu ada. Papa. Aku meraih ponsel dengan tangan gemetar. Menekan nomor yang jarang kuhubungi. Dan saat suara di seberang sana menjawab dengan nada khawatir, aku hancur lagi. Pak. Vika, tolong Vika. Dan untuk pertama kalinya setelah dewasa, aku menangis seperti anak kecil di telepon, menceritakan semuanya pada ayahku. Setengah jam setelah telepon itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan halte bus. Pintu belakang terbuka, dan Papa turun dengan wajah panik. Dia berlari kecil mendekatiku, dan saat melihat kondisiku, daster kusut, rambut acak-acakan, mata sembab, dan menggendong bayi, wajahnya langsung berubah. Vika. Astagfirullah, nak, kamu kenapa? Aku hanya bisa terisak. Papa langsung memelukku erat, tidak peduli bahwa bajunya yang mahal akan kotor oleh air mata dan keringatku. Pak, Vika. Vika diusir. Bisikku di dadanya. Papa menggenggam bahuku, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Siapa yang berani ngusir kamu? Mana suamimu? Mana Irfan? Aku menggeleng, tak sanggup bicara. Kinar ikut menangis, mungkin merasakan kegelisahanku. Papa melihat ke kiri kanan, lalu menarik napas dalam. Sudah, nak, naik. Kita pulang. Dia membantuku masuk ke mobil. Sopirnya, Pak Rudi yang sudah bekerja puluhan tahun pada keluarga kami, menatapku dengan iba. Non Vika, sehat-sehat ya, non. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Sepanjang perjalanan, aku tidak bicara. Papa juga diam, tapi tangannya terus menggenggam tanganku erat. Sesekali dia menatap Kinar yang tertidur lelap di gendonganku, dan matanya melembut. Cucu Papa, bisiknya lirih. Air mataku kembali mengalir. Mobil tidak membawaku ke kontrakan, juga tidak ke rumah Papa yang utama. Mobil masuk ke gerbang sebuah rumah sakit mewah di pusat kota. Rumah sakit internasional yang biasanya hanya dikunjungi para pejabat dan selebriti. Aku kenal rumah sakit ini. Ini milik teman bisnis Papa, Tuan Wijaya. Pak, kenapa kesini? Tanyaku lemah. Kamu butuh perawatan. Lihat kondisi kamu. Dan cucu Papa juga harus diperiksa. Aku tak punya tenaga untuk membantah. Begitu masuk, kami langsung disambut oleh tim medis yang sudah bersiap. Aku dan Kinar langsung mendapat perawatan intensif. Kamar VIP di lantai paling atas, dengan pemandangan kota yang indah. Dokter spesialis kandungan dan anak terbaik datang memeriksaku. Semua dilakukan cepat, profesional, tanpa banyak tanya. Setelah semua tenang, setelah Kinar tertidur pulas di boks bayinya yang hangat, setelah tubuhku dibersihkan dan lukaku dirawat, Papa duduk di kursi samping tempat tidurku. Wajahnya serius, tapi matanya penuh kasih. Sekarang, cerita. Semuanya. Aku menarik napas panjang. Lalu kuceritakan semuanya. Tentang pernikahanku yang kusembunyikan darinya. Tentang kehidupan sederhana di kontrakan. Tentang Mas Irfan yang baik tapi lemah. Tentang mertua yang suka meminjam tapi jarang mengembalikan. Tentang Lola yang manja dan konsumtif. Tentang tabunganku selama 7 tahun. Yang ternyata tidak pernah bisa kusembunyikan dari Papa, karena dia selalu tahu. Papa tahu kamu punya tabungan, katanya pelan. Papa selalu pantau rekeningmu,
Nak, bukan untuk mengontrol, tapi untuk jaga-jaga kalau kamu butuh. Aku tersentak. Papa tahu saldoku. Papa mengangguk. 3 hari lalu papa cek, saldomu masih ada. Papa pikir kamu memang menariknya. Tapi tadi malam, papa lihat ada transaksi lagi dan ditransfer ke orang lain. Papa curiga, makanya waktu kamu telepon, papa sudah siap. Jadi papa sudah tahu. Tapi dia tidak pernah mengintervensi. Dia membiarkanku hidup dengan pilihanku sendiri. Sampai aku sendiri yang datang meminta tolong. Lanjutkan, Nak, katanya lembut. Aku bercerita tentang persalinan, tentang kartu ATM yang kuberikan pada Irfan, tentang semua transaksi yang kulihat di mobile banking. Lalu tentang telepon dengan Irfan, tentang pengakuannya bahwa dia memberikan akses pada ibu dan Lola. Jadi dia beri kartumu ke mereka? Tanya papa, nadanya mulai berubah. Sepertinya iya Pah, diam-diam atau dia sendiri yang tarik uangnya, lalu kasih ke mereka. Papa mengangguk, merenung. Ada nama-nama yang muncul di rekening. Rekening Lola, rekening ibu mertua, dan satu rekening tidak dikenal. Yang terakhir itu transfer semalam, Pak. 5 juta. Papa mengeluarkan ponselnya, mencatat sesuatu. Nomor rekening tidak dikenal itu tahu. Tidak, Pak. Mungkin temannya Lola atau siapa. Baik. Papa cari tahu. Papa berdiri, berjalan ke jendela. Pemandangan kota malam terhampar di depan matanya. Untuk beberapa saat dia diam, memunggungiku. Lalu dia berkata dengan suara rendah. Vika, papa minta maaf. Aku terkejut. Maaf? Untuk apa, Pak? Papa berbalik. Matanya berkaca-kaca. Papa minta maaf karena selama ini papa biarkan kamu hidup susah. Papa hormati pilihanmu untuk mandiri. Tapi papa seharusnya lebih waspada. Papa seharusnya pastikan laki-laki yang menikahimu benar-benar baik. Papa gagal lindungi kamu, Nak. Aku menangis. Bukan salah papa. Pak, ini salahku. Aku yang sembunyikan semuanya dari papa. Aku yang pilih Irfan. Aku yang percaya dia. Papa mendekat, duduk di tepi tempat tidur, dan menggenggam tanganku. Dengar, Nak. Kamu tidak salah. Kamu memilih untuk percaya pada orang yang kamu cintai. Itu bukan kesalahan. Itu kebaikan. Yang salah adalah mereka yang mengkhianati kepercayaan itu. Aku benci mereka. Pah, bisikku. Aku benci Irfan. Aku benci ibu mertua. Aku benci Lola. Kamu berhak benci mereka, Nak. Tapi jangan biarkan kebencian itu menghancurkan kamu. Biar papa yang urus. Aku menatap papa. Papa mau apa? Aku benci mereka. Pah, bisikku. Aku benci Irfan. Aku benci ibu mertua. Aku benci Lola. Kamu berhak benci mereka, Nak. Tapi jangan biarkan kebencian itu menghancurkan kamu. Biar papa yang urus. Aku menatap papa. Papa mau apa? Papa tersenyum tipis. Senyum yang dulu selalu kulihat saat dia berhadapan dengan lawan bisnisnya. Senyum yang ramah tapi tajam di belakangnya. Biar mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka rendahkan. 3 hari berlalu. Aku dan Kinar mendapatkan perawatan terbaik. Kinar sehat dan kuat. Lukaku mulai sembuh. Papa hampir setiap saat ada di sampingku. Kadang diam-diam bermain dengan Kinar. Kadang menelepon sana-sini dengan suara rendah. Aku tahu papa sedang bekerja. Aku tahu papa sedang menyusun rencana. Tapi aku tidak bertanya. Aku biarkan dia melakukan apa yang harus dilakukan. Hari keempat, papa datang dengan map biru di tangannya. Wajahnya serius. Papa dapat informasi, katanya sambil duduk. Lengkap. Aku duduk tegak. Apa saja, Pah? Papa membuka map itu. Pertama, tentang uangmu yang 5 juta ke rekening tak dikenal. Papa sudah lacak. Itu rekening pemilik butik tempat Lola sering belanja. Ternyata Lola punya utang di sana. Dia belanja barang-barang branded secara kredit, lalu bayar pakai uangmu. Dadaku sesak. Jadi dia pakai uangku buat bayar utang. Bukan hanya itu. Papa mengeluarkan lembaran lain. 2 minggu sebelum kamu melahirkan,
Lola dan ibumu mertua pergi ke mall. Mereka belanja besar-besaran. Lola beli 3 tas branded, 2 sepatu, dan 1 jam tangan. Ibu mertua beli perhiasan dan baju baru. Total belanja mereka sekitar 20 juta. Aku memejamkan mata. 20 juta dari tabunganku. Untuk tas dan perhiasan. Lalu, tanyaku lirih. Lalu seminggu sebelum kamu melahirkan, mereka pergi lagi. Kali ini ke spa dan salon. Lola perawatan wajah dan rambut, ibu mertua perawatan tubuh. Total sekitar 15 juta. Air mataku mengalir. 35 juta sudah habis. Untuk kesenangan mereka. Terakhir, malam kamu melahirkan, Papa melanjutkan, suaranya mulai meninggi. Saat kamu sedang berjuang melahirkan anakmu, Lola dan ibu mertua sedang pesta di kafe bersama teman-teman mereka. Mereka traktir semua orang. Itu yang menghabiskan sisa uangmu plus transferan terakhir dari Irfan malam itu. Aku menangis. Bukan sedih, tapi marah. Sangat marah. Sementara aku berteriak kesakitan di ruang bersalin, mereka berpesta. Sementara aku mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anakku, mereka bersenang-senang dengan uangku. Sementara bayiku menangis kelaparan di halte bus, mereka tertawa-tawa di kafe mewah. Dan Irfan, tanyaku. Papa menghela napas. Irfan, dia hanya korban, sekaligus pelaku. Dia lemah, fik. Dia tidak punya pendirian. Ibu dan adiknya sudah terbiasa memanfaatkannya. Selama ini mereka selalu bergantung padanya. Dan karena dia tidak bisa berkata tidak, mereka terus memanfaatkan. Tapi dia suamiku. Pa. Dia harusnya lindungi aku. Dia seharusnya. Tapi kenyataannya, dia memilih melindungi keluarganya yang lain. Dengan mengorbankan kamu. Aku terdiam. Papa benar. Irfan bukan sekadar korban. Dia pelaku. Dia yang memberi akses. Dia yang membiarkan semua ini terjadi. Papa sudah bicara dengan pengacaraku. Kata Papa, secara hukum, ini bisa dijerat pasal penggelapan. Karena kartu itu milikmu, mereka menggunakan tanpa seizinmu. Tapi itu akan panjang. Itu akan melelahkan. Dan itu akan membuka identitasmu. Media pasti akan heboh. Papa siap. Tapi kamu siap jadi sorotan. Aku diam. Papa benar. Aku tidak ingin jadi sorotan. Aku tidak ingin hidupku jadi konsumsi publik. Aku hanya ingin mereka tahu, mereka salah. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Ada cara lain, Pak? Tanyaku. Papa tersenyum tipis. Ada. Biar Papa yang urus. Papa punya cara sendiri. Papa mau apa? Papa berdiri, berjalan ke jendela. Kamu ingat teman Papa? Om William? Yang punya perusahaan logistik besar. Iya. Suamimu bekerja di perusahaannya. Sebagai staf administrasi. Aku mengerjapkan mata. Jadi. Om William itu sahabat Papa. 1 golf, 1 bisnis. Papa minta tolong dia cek kinerja suamimu. Ternyata. Papa tertawa kecil. Ternyata tanpa Papa suruh pun. Kinerjanya memang buruk. Sering terlambat, kerjaannya mangkrak, dan yang terbaru. Papa berhenti, menatapku. Yang terbaru apa, Pak? Ketahuan meminjam uang dari kas kecil tanpa izin. Jumlahnya kecil, cuma 500.000, tapi itu sudah cukup untuk di PHK. Aku terkejut. Irfan? Pinjam uang kantor? Dia nggak pernah cerita. Karena dia malu. Tapi itulah suamimu. Nak, dia tidak punya uang, tapi harus memenuhi permintaan ibu dan adiknya. Jadi dia cari jalan pintas. Aku diam. Semua ini terlalu banyak. Pengkhianatan demi pengkhianatan terkuak satu persatu. Dan Mbak Lola, tanyaku. Papa kembali duduk. Lola punya usaha kecil. Jualan pakaian impor online. Papa punya kenalan di bea cukai dan asosiasi importir. Ternyata, barang yang dia jual banyak yang ilegal. Tidak ada dokumen resmi. Sebagian bahkan barang tiruan yang dijual sebagai original. Aku menganga. Lola jual barang palsu.
Ya. Dan papa sudah sebarkan informasi itu ke komunitas reseller. Pelan-pelan, tapi pasti. Dalam seminggu, usahanya akan hancur. Reputasi adalah segalanya di bisnis online. Aku menatap papa dengan takjub. Dia sudah merencanakan semuanya. Tanpa aku minta, tanpa aku tahu. Dan ibu mertua? Tanyaku. Ibumu mertua? Papa tersenyum lebar. Dia terkenal di lingkungannya sebagai tukang gibah dan suka pamer. Papa punya kenalan di kelurahan dan pengurus RT. Papa minta mereka, kebetulan, membahas keluarganya di arisan. Tentang menantunya yang diusir dari rumah sakit, tentang anaknya yang di PHK, tentang putrinya yang bangkrut. Pak, cepat atau lambat, seluruh lingkungan akan tahu. Ibu-ibu pengajian akan menjauh. Teman arisannya akan memasang muka. Pedagang di pasar akan cuek. Dia akan dikucilkan. Tanpa papa sentuh langsung, tanpa papa ancam. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan marah atau sedih. Ini haru. Ini rasa syukur. Papa. Papa melakukan semua ini untuk Vika. Papa mengelus kepalaku. Kamu anak papa satu-satunya. Nak. Satu-satunya. Papa biarkan kamu hidup mandiri karena papa hormati pilihanmu. Tapi kalau sudah menyangkut nyawamu dan nyawa cucu papa, papa tidak akan tinggal diam. Aku memeluk papa erat. Terima kasih, Pak. Maaf Vika sudah sembunyi dari papa selama ini. Papa membalas pelukanku. Kamu tidak perlu minta maaf, Nak. Kamu hanya mencari cinta yang tulus. Dan kamu dapatkan yang palsu. Tapi sekarang kamu tahu. Dan sekarang kamu punya Kinar. Mulai lagi dari awal. Kami berpelukan cukup lama. Di luar, matahari mulai terbenam, mewarnai langit kota dengan jingga. Di boks bayi, Kinar tertidur pulas, tak tahu bahwa dunianya akan segera berubah. Tapi aku tahu. Dan aku siap. Mereka akan tahu siapa Vika sebenarnya. Mereka akan berlutut. Bukan karena aku dendam. Tapi karena mereka harus tahu bahwa setiap tindakan ada akibatnya. Bahwa menginjak orang lain, sekecil apapun, akan berbalik suatu hari nanti. Dan hari itu akan segera tiba. 2 minggu berlalu sejak malam itu. 2 minggu aku dan Kinar tinggal di rumah sakit mewah milik teman papa. Bukan karena kami masih sakit. Tapi karena papa bersikeras aku harus pulih total sebelum kembali ke dunia luar. Aku nggak mau ambil risiko. Nak. Kamu baru melahirkan, habis operasi, habis stres berat. Istirahat yang cukup. Katanya setiap kali aku protes ingin segera pulang. Akhirnya aku menurut. Lagi pula, apa yang bisa kulakukan di luar? Kembali ke kontrakan yang mungkin sudah dimasuki Irfan? Kembali ke kehidupan yang hancur? Di sini, di ruangan ber-AC sejuk dengan tempat tidur empuk dan makanan enak 3 kali sehari, aku punya waktu untuk berpikir. Untuk merenungkan semuanya. Untuk menerima kenyataan bahwa pernikahan 7 tahunku mungkin sudah berakhir. Papa hampir setiap hari menjenguk. Kadang sendiri, kadang bersama Om William, teman bisnisnya yang juga pemilik perusahaan tempat Irfan bekerja. Dari obrolan mereka, aku tahu banyak hal. Pak Hendra, saya sudah tindak lanjuti soal menantu Bapak, kata Om William suatu sore saat berkunjung. Papa mengangguk. Bagaimana? Ya, saya minta HRD untuk audit internal. Ternyata memang ada beberapa temuan. Selain pinjam uang kas kecil tanpa izin, dia juga sering memalsukan lembar kehadiran. Datang terlambat, tapi absennya diisi tepat waktu. Aku diam mendengar dari tempat tidur. Rasanya seperti mendengar cerita orang lain, bukan tentang suamiku sendiri. Terus, tanya Papa. Saya sudah keluarkan surat PHK minggu lalu. Dengan catatan tidak hormat. Jadi dia nggak dapat pesangon. Pak, hanya gaji bulan terakhir. Papa mengangguk puas. Terima kasih, William. Saya hutang budi. Ah, jangan gitu, Pak. Ini udah seharusnya. Karyawan bermasalah ya harus ditindak. Setelah Om William pulang, Papa menatapku. Kamu dengar itu, Nak? Aku mengangguk. Pak, Vika nggak minta semua ini. Aku tahu. Tapi ini konsekuensi. Nak, dia memilih jalan itu, dia terima risikonya. Aku diam.
Sebagian diriku masih merasa bersalah. Tapi sebagian lagi, bagian yang lebih besar, merasa ini adil. Dia mengkhianatiku. Dia harus bertanggung jawab. Sore itu, Papa datang dengan wajah berbeda. Ada kilat di matanya, semacam antisipasi. Ada apa, Pak? Papa duduk di kursi samping tempat tidurku. Besok, Papa mau adakan pertemuan. Di kantor Papa. Pertemuan sama siapa? Sama mereka. Irfan, ibunya, Lola. Jantungku berdegup kencang. Pak, Vika belum siap. Kamu nggak perlu siap-siap. Kamu cuma perlu duduk diam dan lihat. Biar Papa yang bicara. Tapi Pak. Papa menggenggam tanganku. Dengar, Nak. Selama ini kamu sembunyikan identitasmu karena kamu ingin dicintai sebagai Vika, bukan sebagai anak Papa. Tapi lihat hasilnya. Mereka menginjak-injakmu karena mereka pikir kamu nggak punya siapa-siapa. Sekarang saatnya mereka tahu. Sekarang saatnya mereka lihat, siapa sebenarnya yang selama ini mereka rendahkan. Aku terdiam. Papa benar. Aku sudah mencoba cara yang lembut, cara yang sederhana, cara yang tulus. Dan aku dihancurkan. Mungkin sudah waktunya aku menggunakan cara yang berbeda. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan harga diriku. Baik, Pak. Vika ikut. Papa tersenyum. Bagus. Sekarang istirahat. Besar kau harus cantik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan pertemuan besok. Apa yang akan mereka katakan? Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana reaksi mereka saat tahu siapa ayahku? Aku memandangi Kinar yang tertidur pulas di boksnya. Dia begitu polos, begitu tidak tahu apa-apa. Untuknya, aku harus kuat. Untuknya, aku harus berani menghadapi masa lalu. Kinar, bisikku. Besok ibu akan bertemu orang-orang yang hampir menghancurkan kita. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, ibu akan lindungi kamu. Ibu nggak akan biarkan mereka sakiti kamu lagi. Kinar bergerak sedikit, lalu kembali terlelap. Pagi harinya, Papa datang lebih awal. Bersama dua asistennya, membawa sebuah kotak besar. Apa ini, Pak? Buat kamu. Buka. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah dress berwarna biru laut yang elegan, sepatu hak sedang yang nyaman, dan perhiasan sederhana tapi mahal. Aku terkesima. Pak, ini. Kamu harus tampil beda, Nak. Bukan sebagai Vika yang biasa mereka kenal. Tapi sebagai Vika Sanjaya, Putri Hendra Sanjaya. Aku tersenyum. Papa benar. Aku harus tampil beda. Dengan bantuan perawat, aku berdandan. Rambutku ditata rapi, wajahku diberi sedikit riasan. Dress biru itu pas di tubuhku, menyembunyikan bekas operasi dengan sempurna. Perhiasan Papa melengkapi penampilanku. Saat bercermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Ini aku yang dulu, sebelum memilih hidup sederhana. Ini aku yang sebenarnya. Papa menatapku dengan bangga. Cantik sekali. Seperti ibumu dulu. Air mataku menggenang. Makasih, Pak. Jangan nangis. Nanti make-upnya luntur. Ayo, mobil sudah siap. Kinar biar sama suster dulu. Aku mencium kening Kinar, lalu mengikuti Papa keluar. Mobil mewah Papa melaju pelan menembus kemacetan. Di sepanjang jalan, aku memandang keluar, mengamati kota yang berubah cepat. Gedung-gedung tinggi menjulang, lalu lintas padat, orang-orang berlalu lalang dengan urusannya masing-masing. Dan di antaranya, ada 3 orang yang mungkin saat ini sedang gemetar menanti pertemuan dengan kami. Pak, mereka tahu nggak kalau yang akan mereka temui adalah Papa? Tidak. Aku cuma undang mereka datang ke kantor. Ngomongnya ada urusan penting. Mereka nggak tahu kalau kamu juga ada. Jadi mereka kaget nanti. Tentu. Dan itu yang kuinginkan. Aku tersenyum tipis. Papa memang selalu punya cara. Mobil memasuki kawasan bisnis pusat kota, lalu berbelok ke sebuah gedung pencakar langit dengan logo besar, Sanjaya Property, di puncaknya. Ini gedung kebanggaan Papa,
markas besar kerajaannya. Kami naik lift khusus menuju lantai 35. Lift itu hanya bisa diakses oleh Papa dan orang-orang tertentu. Sepanjang perjalanan, Papa diam. Aku juga diam. Tapi tangannya menggenggam tanganku erat. Lift terbuka. Kami memasuki ruang tunggu eksekutif yang megah. Sekretaris Papa, Mbak Rina, langsung menyambut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Non Vika. Mereka sudah datang. Di ruang rapat utama. Papa mengangguk. Suruh mereka tunggu. Kita masuk 15 menit lagi. Baik, Pak. Kami duduk di ruang tunggu. Melalui dinding kaca, aku bisa melihat pemandangan kota yang terbentang luas. Di bawah sana, orang-orang berlalu lalang seperti semut. Di sini, di puncak gedung ini, aku merasa kecil sekaligus besar. 15 menit berlalu. Papa berdiri, merapikan jasnya. Kau siap, Nak? Aku menarik napas panjang. Siap, Pak. Kami berjalan menuju ruang rapat utama. 2 satpam berdiri di depan pintu. Mereka membukakan pintu untuk kami. Dan di dalam, di seberang meja rapat panjang yang megah, duduk 3 orang yang wajahnya langsung pucat pasi begitu melihatku. Mas Irfan, dengan kemeja lusuh dan wajah kusut. Ibu mertua, dengan baju sederhana dan mata sembab. Lola, yang hari ini tanpa make up tebal dan tas branded. Mereka bertiga menatapku tidak percaya. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Mbak Lola yang pertama bicara, suaranya bergetar. Enam Vika. Aku tersenyum tipis. Halo, Mbak Lola. Ibu. Mas Irfan. Aku berjalan ke kursi di ujung meja, persis di samping kursi Papa di kepala meja. Aku duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, menatap mereka satu persatu. Selamat datang di kantor ayah saya. Dan saat kata, ayah, itu keluar dari mulutku, aku melihat mereka bertiga tersentak bersamaan. Wajah Irfan berubah jadi sepucat kertas. Lola membeku dengan mulut terbuka. Ibu mertua memegangi dadanya, seolah terkena serangan jantung. Papa duduk di kursinya, memasang wajah dingin yang biasa dia gunakan saat rapat bisnis. Selamat siang. Saya Hendra Sanjaya, ayah Vika. Terima kasih sudah bersedia datang. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya terpaku, mencoba mencerna kenyataan bahwa Vika, menantu ipar yang mereka anggap anak tak punya siapa-siapa, ternyata adalah putri dari salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Aku menikmati keheningan itu. Setiap detiknya terasa manis. Setiap detiknya membayar sedikit demi sedikit sakit hati yang mereka timpakan padaku. Maka dimulailah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Keheningan di ruang rapat itu terasa begitu pekat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, dan mungkin juga detak jantung mereka yang berdebar tak karuan. 3 pasang mata masih menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Mas Irfan adalah yang pertama bergerak. Dia berdiri setengah tersandar dari kursinya. Wajahnya campuran antara kaget, takut, dan sesuatu yang mirip dengan harapan. Enam Vika, ini beneran? Tanyanya terbata-bata. Ayah kamu, bapak ini. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya datar. Lola yang duduk di sampingnya langsung menyambar. Kak Vika, jadi selama ini kakak pura-pura miskin? Pura-pura jadi orang biasa? Suaranya meninggi, nada menuduh. Lola. Ibu mertua mencoba menghentikan, tapi Lola sudah keburu emosi. Jadi kita selama ini ditipu. Dia anak orang kaya, tapi pura-pura jadi orang susah. Malu-maluin. Aku tersenyum tipis. Masih diam. Papa yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah, tapi ada getar yang membuat bulu kuduk berdiri. Ditipu? Anak saya bilang apa? Dia pernah bilang dia anak orang susah. Mereka terdiam. Papa melanjutkan. Saya sudah dengar semuanya dari Vika. Selama 7 tahun, dia tidak pernah minta apapun dari saya. Dia memilih hidup sederhana, menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri, bekerja keras, menabung dari keringatnya sendiri. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta bantuan. Papa berhenti,
menatap mereka satu persatu. Lalu apa yang kalian lakukan pada anak saya? Kalian habiskan tabungannya. Kalian biarkan dia diusir dari rumah sakit saat baru melahirkan. Kalian tinggalkan dia di halte bus dengan bayi mungil di gendongannya. Ibu mertua mulai menangis. Pak, saya minta maaf, saya tidak tahu. Diam, potong papa keras. Untuk pertama kalinya nadanya meninggi. Jangan bilang tidak tahu. Kalian tahu Vika menabung. Kalian tahu dia punya uang. Tapi kalian tetap menghabiskannya untuk kesenangan kalian sendiri. Papa menekan tombol di meja. Layar besar di dinding menyala, menampilkan dokumen-dokumen. Ini, Papa menunjuk ke layar. Ini bukti transfer dari rekening Vika ke rekening Lola Suryani. Total, 16 juta rupiah dalam 2 minggu. Lola membeku. Wajahnya pucat. Ini, Papa lanjut, menunjuk ke dokumen lain. Transfer ke rekening Siti Hadijah, ibu mertua Vika. Total, 10 juta rupiah. Ibu mertua memegangi dadanya. Dan ini, Papa menunjuk ke deretan transaksi terakhir. Penarikan tunai total 22.500.000 rupiah yang dilakukan oleh suami Vika sendiri, Irfan, yang kemudian diserahkan kepada kalian berdua. Total keseluruhan, 48.500.000 rupiah. Ludes dalam 14 hari. Ruangan hening. Hanya suara isak tangis ibu mertua yang terdengar. Papa berdiri, berjalan mendekati layar. Saya tidak perlu menuntut kalian secara pidana. Saya cukup sebarkan informasi ini ke lingkungan kalian. Biar masyarakat sendiri yang menghakimi. Jangan, Pak. Lola berseru panik. Saya mohon, jangan. Saya punya usaha, Pak. Kalau itu tersebar, reputasi saya hancur. Papa menatapnya dingin. Usaha? Usaha jualan barang ilegal dan palsu itu. Lola tersentak. Matanya membelalak. Iya, Pak? Maksud Bapak? Papa tersenyum. Senyum yang tidak ramah. Saya punya banyak teman di bea cukai dan asosiasi importir, Nona Lola. Mereka sudah lama mengawasi pergerakan Anda. Barang-barang yang Anda jual, sebagian besar ilegal. Tidak ada dokumen resmi. Beberapa bahkan barang tiruan yang Anda jual sebagai original. Lola gemetar. Itu tidak benar, Pak. Saya punya supplier. Supplier Anda sudah kami lacak. Mereka juga bermasalah. Saya sudah koordinasi dengan pihak berwajib. Dalam waktu dekat, mereka akan digerebek. Dan Anda? Nama Anda sudah masuk daftar sebagai reseller yang menjual barang hasil kejahatan. Lola jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Pak. Aku berbisik. Kaget juga dengan informasi ini. Papa tidak bilang padanya kalau penyelidikannya sedalam ini. Papa menatapku sebentar, lalu kembali pada Lola. Tapi saya tidak akan lapor polisi. Saya hanya akan membiarkan informasi ini menyebar di komunitas reseller. Biar pasar yang menghukum Anda. Itu lebih kejam dari lapor polisi, pikirku. Lapor polisi masih ada proses hukum. Bisa damai, bisa banding. Tapi reputasi yang hancur? Itu tidak bisa kembali. Lola mulai menangis. Vika, tolong, aku minta maaf. Aku kembalikan uangnya. Aku jual semua barangku. Tolong. Aku menatapnya. Ipar yang dulu sombong dan suka pamer itu, kini menangis terseduh-seduh di depanku. Dulu dia selalu merendahkanku. Bilang aku ini, kakak ipar yang gak gaul, terlalu sederhana, kayak orang kampung. Sekarang dia berlutut secara mental di hadapanku. Tapi hatiku masih beku. Aku ingat bagaimana dia dengan santainya memposting tas branded di media sosial. Sementara aku di halte bus berjuang menenangkan bayiku yang kelaparan. Maaf itu tidak cukup, Mbak. Kataku pelan. Lola menatapku dengan mata berkaca-baca. Fik. Papa kembali ke kursinya. Sekarang giliran Anda, Bu Siti. Dia menatap ibu mertua. Ibu mertua langsung gemetar. Pak, saya orang tua. Pak, saya hanya ikut anak saya. Ikut? Anda yang meminta uang itu, kan? Anda yang minta traktir saudara-saudara Anda.
Anda yang minta dibelikan perhiasan untuk pamer di arisan. Ibu mertua tidak bisa membantah. Dia hanya menunduk. Di lingkungan Anda, Bu, saya punya kenalan. Banyak. Saya sudah dengar. Anda ini terkenal suka gibah. Suka membicarakan tetangga. Suka pamer. Nah, sebentar lagi, giliran Anda yang akan jadi bahan gibahan. Ibu mertua mendongak. Maksud Bapak? Saya akan sebarkan cerita ini ke pengajian Anda, ke arisan Anda, ke pasar tempat Anda belanja. Tentang menantu Anda yang diusir dari rumah sakit. Tentang uang puluhan juta yang Anda habiskan untuk bersenang-senang. Tentang anak Anda yang di-PHK. Tentang putri Anda yang bangkrut. Jangan, Pak. Saya mohon. Ibu mertua meratap. Saya sudah tua, Pak. Malu saya. Sepantasnya Anda malu, kata Papa dingin. Tapi bukan karena saya sebarkan. Tapi karena perbuatan Anda sendiri. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Lola ikut menangis. Mas Irfan hanya diam, wajahnya pucat. Aku memandangi mereka. 3 orang yang dulu membuatku merasa paling hina di dunia. Sekarang mereka hancur di depanku. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa kosong. Papa akhirnya menatap Mas Irfan. Dan kau, menantu saya. Mas Irfan langsung berlutut. Pak, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Maaf tidak cukup. Kau bukan anak kecil. Kau suami. Kau ayah. Tapi kau tega mengorbankan istri dan anakmu sendiri demi ibu dan adikmu. Mas Irfan menangis. Saya tahu, Pak. Saya lemah. Saya tidak bisa berkata tidak pada mereka. Tapi saya sayang Vika. Pak. Saya sungguh sayang. Papa tertawa kecil. Tawa yang mengejek. Sayang? Orang yang sayang tidak akan membiarkan istrinya diusir dari rumah sakit. Orang yang sayang tidak akan menghabiskan tabungan istrinya untuk orang lain. Jangan cemari kata sayang. Mas Irfan terisak. Dia merangkak mendekatiku. Fik, maafin Mas. Mas janji, Mas akan berubah. Mas akan cari kerja lagi. Mas akan ganti uang kamu. Jangan tinggalin Mas, Fik. Kasihan anak kita. Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kupuja, yang kusayangi, yang kupercaya. Kini dia berlutut di depanku, memohon maaf. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang membuatku mual. Bukan penyesalan, tapi ketakutan. Dia takut kehilangan akses ke keluargaku yang kaya. Dia takut kehilangan hidup enak. Bukan karena dia benar-benar menyesal telah menyakitiku. Itu pengecut, Mas, kataku pelan. Kamu bahkan tidak menyesal. Kamu hanya takut. Mas Irfan terhenyak. Apa? Tidak, Fik. Mas sungguh. Kamu tahu aku punya uang tabungan. Tapi kamu tetap beri akses ke mereka. Kamu tahu aku akan melahirkan. Tapi kamu tetap biarkan mereka menghabiskan uang itu. Kamu tahu aku butuh biaya rumah sakit. Tapi kamu tetap transfer ke Lola di malam aku melahirkan. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena marah. Kamu tidak menyesal, Mas. Kamu baru menyesal sekarang karena tahu aku punya ayah kaya. Kalau Papa cuma tukang becak, kamu pasti sudah minta cerai. Mas Irfan membuka mulut hendak membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena dia tahu aku benar. Papa berdiri. Pertemuan ini selesai. Kalian boleh pulang. Tapi ingat, mulai hari ini, jangan pernah mendekati anak dan cucu saya lagi. Mereka bertiga masih di tempat, tidak bergerak. Saya bilang, pulang. 2 satpam masuk dan menggiring mereka keluar. Mas Irfan masih menoleh ke belakang, menatapku dengan mata memohon. Tapi aku sudah berpaling. Saat pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Rasanya seperti beban berat terangkat dari pundaku. Tapi di sisi lain, ada lubang kosong di dadaku. Mungkin itu bekas cinta yang dulu ada. Papa duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kamu hebat, Nak. Aku tersenyum tipis. Pak, Vika capek. Iya, Nak, nanti kita pulang.
Tapi sebelum kami sempat berdiri, pintu terbuka lagi. Mas Irfan menerobos masuk, menerobos satpam yang mencoba menahannya. Dia berlari ke arahku dan sekali lagi berlutut. "Fik, tolong. Satu permintaan terakhir." Satpam sudah siap menariknya, tapi Papa memberi isyarat untuk berhenti. Biar dia bicara." Mas Irfan menatapku dengan mata basah. "Fik, aku tahu aku jahat. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, izinkan aku sekali saja melihat anak kita. Kinar. Aku belum pernah menggendongnya. Aku ayahnya, Fik." Aku diam. Permintaan itu menusuk hatiku. Bagaimanapun, dia ayah Kinar. Papa menatapku. "Terserah kamu, nak." Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. "Tidak." Mas Irfan tersentak. "Fik, kamu tidak layak jadi ayah Kinar. Ayah sejati tidak akan membiarkan anaknya diusir dari rumah sakit. Ayah sejati tidak akan menghabiskan uang tabungan anaknya untuk orang lain. Kamu boleh jadi ayah biologisnya, tapi kamu tidak pernah jadi ayah sejati. Fik, tolong. Pergilah, Mas. Dan jangan pernah datang lagi." Satpam menariknya keluar. Kali ini benar-benar keluar. Pintu tertutup rapat. Aku menangis di pelukan Papa. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena marah atau sakit hati, tapi karena melepas. Melepas 7 tahun pernikahan. Melepas laki-laki yang pernah kucintai. Melepas masa lalu. Papa mengelus punggungku. "Nangis aja, nak. Nangis sampai lega. Besok kita mulai lembaran baru." Dan di luar sana, karma untuk Irfan sudah dimulai. PHK, kehilangan istri, kehilangan anak, dan sekarang hidup dalam penyesalan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku harus maju. Demi Kinar. Demi diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Seminggu setelah pertemuan di kantor Papa, aku menerima kabar yang sudah kuduga. Lola menghubungiku melalui WhatsApp. Bukan telepon. Karena nomorku sudah saya blokir sejak kejadian di rumah sakit. Dia menggunakan nomor baru. Pesan itu panjang, berisi ratapan dan permohonan maaf. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah bagian tengah pesannya. "Kak, usahaku hancur. Semua orderan dibatalkan. Suplierku mundur satu persatu. Komunitas reseller mengucilkanku. Bahkan teman-temanku yang dulu selalu komen di postinganku, sekarang diam semua. Kak, ini semua karena info dari ayah kakak, ya." Aku membaca pesan itu berulang kali. Ada perasaan aneh di dadaku, campuran antara puas dan kasihan. Tapi kasihan itu cepat hilang saat aku ingat bagaimana dia dengan santainya menghabiskan uangku untuk tas-tas branded itu. Aku tidak membalas pesannya. Tapi aku penasaran. Aku membuka Instagram Lola, akun yang dulu selalu penuh dengan foto-foto gaya hidup mewah. Dan aku terkejut. Postingan terakhirnya adalah foto tas branded yang dulu dia beli dari uangku. Tapi kali ini captionnya berbeda. Dijual cepat, tas LV original, kondisi 99%, harga nego. Butuh uang mendesak. Aku scroll ke bawah. Semua postingan terbaru adalah jualan. Tas, sepatu, jam tangan, semua barang branded yang dulu dipamerkannya, kini dijual satu persatu. Beberapa sudah bertuliskan, sold, di kolom komentar. Di salah satu foto, ada komentar dari temannya. "Lola, lo kenapa jual semua? Lo lagi butuh uang." Lola membalas, "Iya, lagi butuh. Usaha lagi sepi." Aku tersenyum pahit. Usaha sepi? Atau usaha bangkrut karena pelanggan kabur? Aku membuka grup WhatsApp beberapa teman lama. Ternyata Lola sudah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Tahu nggak sih Lola si jualan barang palsu? Katanya bangkrut sekarang." "Iya, dulu sombong banget pamer tas, ternyata utang di mana-mana. Katanya dia habisin uang kakak iparnya yang baru melahirkan. Terus kakak iparnya itu ternyata anak konglomerat." "Hah? Serius? Pantas aja sekarang pada jauhin dia." Dunia memang sempit. Dan karma memang nyata. 2 minggu kemudian,
Papa memberiku kabar lebih lengkap. Kami sedang makan malam bersama di rumahnya. Rumah besar yang dulu selalu kuhindari, tapi sekarang terasa nyaman. Lola bangkrut total, kata Papa santai sambil menyuap makanannya. Aku mengangkat alis. Separah itu, Pak? Papa mengangguk. Separah. Usaha online-nya tutup. Suppliernya kena razia karena barang ilegal. Dia sendiri masuk daftar hitam asosiasi reseller. Mau jualan lagi susah. Terus dia ngapain sekarang? Papa tersenyum tipis. Dia jual semua barang brandednya. Tas, sepatu, jam tangan. Bahkan perhiasan yang dibeli ibunya dari uang kamu juga ikut dijual. Tapi uangnya habis buat bayar utang. Aku diam. Membayangkan Lola yang dulu penuh gaya. Sekarang harus menjual barang-barang kesayangannya. Pasti sakit. Tapi itu belum seberapa, lanjut Papa. Masih ada lagi, Pak. Teman-temannya menjauh. Komunitasnya mengucilkan. Bahkan ada yang memblokirnya dari grup-grup jualan. Dia sekarang jualan di marketplace biasa, tapi sepi pembeli. Reputasi sudah hancur. Aku menghela napas. Pak, Vika jadi kasihan. Papa menatapku tajam. Kasihan? Kamu ingat waktu dia selfie di kafe pakai tas baru, sementara kamu diusir dari rumah sakit? Aku diam. Kamu ingat waktu dia komen, Vika beruntung, di postingan Irfan, sementara uangmu habis untuk traktiran? Aku mengangguk pelan. Itulah Lola. Dia tidak kasihan sama kamu waktu itu. Kenapa kamu harus kasihan sama dia sekarang? Papa benar. Tapi sebagai manusia, wajar kalau aku merasa tidak enak melihat orang susah. Meskipun orang itu pernah menyakitiku. Vika nggak biasa lihat orang susah, Pak. Papa tersenyum lembut. Itu karena kamu baik hati, Nak. Tapi ingat, kebaikan hati bukan berarti harus memaafkan semua orang. Kamu boleh kasihan, tapi jangan biarkan rasa kasihan itu membuatmu lupa apa yang mereka lakukan. Aku mengangguk. Papa selalu punya cara untuk membuatku mengerti. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja bertemu Lola. Aku sedang belanja kebutuhan Kinar di sebuah mall, didampingi dua asisten Papa yang selalu setia menjagaku. Saat keluar dari toko bayi, aku berpapasan dengan Lola di lorong mall. Dia terlihat sangat berbeda. Rambutnya diikat asal-asalan, tanpa make up, baju biasa yang tidak pernah kupakai dulu. Di tangannya, ada beberapa kantong belanjaan dari toko diskon, bukan butik mewah seperti dulu. Saat mata kami bertemu, dia membeku. Aku juga berhenti. Asisten Papa di sampingku langsung siaga, seolah siap melindungiku dari bahaya. Tapi Lola tidak bergerak. Dia hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Vika, panggilnya lirih. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Lola berjalan mendekat, perlahan. Asisten Papa bergerak menghadang, tapi aku memberi isyarat untuk membiarkannya. Vik, aku boleh ngomong sebentar? Aku mengangguk. Asisten Papa mundur beberapa langkah, tapi tetap waspada. Lola berdiri di depanku, menunduk. Tangannya gemetar memegang tas belanjaannya. Vik, aku minta maaf. Beneran. Aku tahu maaf aku nggak berarti, tapi aku harus bilang. Aku diam, menunggu. Aku jahat, Vik. Aku egois. Aku pikir uang kakak itu nggak penting. Aku pikir kakak cuma ipar yang nggak punya siapa-siapa. Aku salah. Air matanya jatuh. Sekarang aku tahu rasanya. Vik, kehilangan semuanya. Usaha hancur, teman-teman pergi, bahkan keluarga sendiri. Ibu marah terus sama aku, nyalahin aku karena bikin Irfan di PHK. Aku tetap diam. Aku nggak minta kamu maafin aku. Tapi aku cuma mau bilang, aku menyesal. Dan kalau ada kesempatan, aku mau ganti. Meskipun nggak akan bisa. Dia terisak. Beberapa orang di mall mulai menatap kami. Asisten Papa gelisah. Sudah, Mbak Lola, kataku akhirnya. Nggak usah nangis di sini. Lola mengangkat wajahnya, penuh harap. Vika, maafin aku. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu, Mbak. Maaf itu butuh proses. Yang aku tahu sekarang,
Aku harus fokus sama anakku. Lola mengangguk pasrah. Iya, Vic. Aku ngerti. Dia berbalik, lalu berhenti. Vic, Kinar, sehat. Iya, sehat. Lola tersenyum tipis. Syukurlah. Dia cantik, ya? Dari foto-foto yang dulu kamu posting. Aku tidak menjawab. Lola akhirnya pergi, meninggalkanku di lorong mal dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa menghilangkan bayangan Lola dari kepalaku. Wajahnya yang kusut, matanya yang sembab, dan nada suaranya yang lirih. Itu bukan Lola yang dulu. Lola yang dulu penuh percaya diri, sombong, dan suka pamer. Yang kulihat hari ini adalah Lola yang hancur. Tapi papa benar. Kasihan bukan berarti lupa. Kasihan bukan berarti memaafkan. Aku boleh merasa iba, tapi aku juga berhak menjaga jarak. Demi diriku sendiri. Demi Kinar. Malamnya, aku cerita pada papa tentang pertemuan itu. Papa mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, karma itu nyata, nak. Dia menuai apa yang dia tanam. Sekarang tinggal kamu, mau memetik apa dari kejadian ini. Aku mengerti maksud papa. Ini saatnya aku memilih. Mau terus terikat dengan masa lalu, atau melangkah maju. Aku memilih melangkah maju. Demi Kinar. Demi diriku sendiri. Tapi satu hal yang pasti, pertemuan dengan Lola hari itu mengajarkanku bahwa kadang, balasan terbaik bukanlah balas dendam, tapi membiarkan waktu dan karma bekerja dengan sendirinya. Dan saat mereka jatuh, kita cukup berdiri tegak dan melihat dari jauh, tanpa perlu menendang, karena mereka sudah cukup menderita dengan pilihan mereka sendiri. Keesokan harinya, aku membuka ponsel dan melihat notifikasi dari Instagram. Ada mention dari akun yang tidak kukenal. Ternyata Lola memposting sesuatu dan menandai akunku yang sudah lama tidak aktif. Postingan itu adalah foto lama. Foto kami berdua saat pengajian keluarga beberapa tahun lalu. Di foto itu, kami tersenyum bersama. Lola menulis caption panjang. Dulu aku punya adik ipar yang baik hati. Tapi aku buta. Aku buta oleh keserakahan. Sekarang aku kehilangan dia, dan kehilangan semuanya. Maafkan aku, Vic. Meski aku tahu maaf takkan cukup. Aku membaca caption itu berulang kali. Lalu aku menutup aplikasi, menggendong Kinar, dan mencium keningnya lembut. Kinar, bisikku. Ibu akan ajari kamu satu hal. Jangan pernah menyakiti orang lain, karena balasannya bisa datang kapan saja. Dan kalau kamu disakiti, jangan balas dengan kebencian. Biarkan Tuhan yang mengatur. Kinar tersenyum dalam tidurnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Damai dengan masa lalu. Damai dengan diriku sendiri. Lola mungkin sudah hancur. Tapi aku tidak perlu ikut hancur bersama kebencian. Aku memilih untuk bangkit. Untuk Kinar. Untuk masa depan. Dan karma untuk Lola? Biar dia yang menjalaninya sendiri. Aku sudah punya hidup baru untuk dijalani. Jika Lola menerima karmanya melalui kehancuran usaha, dan Irfan melalui PHK, maka ibu mertua mendapat giliran berikutnya. Dan karmanya mungkin yang paling menyakitkan bagi seorang wanita seusianya. Dikucilkan oleh lingkungan. Aku tahu kabar ini dari Bu RT di lingkungan kontrakanku dulu. Beliau menghubungiku beberapa minggu setelah kejadian. Mungkin karena kasihan atau sekadar ingin memberi kabar. Bu Vika, saya dengar ibu sekarang tinggal sama ayah ibu ya? Suaranya ramah di telepon. Iya, Bu. Ada apa? Begini, Bu. Saya cuma mau kasih tahu kondisi di sini. Soalnya ibu kan masih tetangga kami, meskipun sekarang pindah. Silakan, Bu. Bu RT menarik napas panjang. Ibu mertua ibu, Bu Siti, sekarang jadi bahan omongan di sini. Maaf ya Bu Vika, saya harus sampaikan. Aku diam, menunggu. Setelah kejadian ibu diusir dari rumah sakit, entah bagaimana ceritanya menyebar cepat. Mungkin dari mulut ke mulut. Sekarang semua orang tahu kalau ibu punya tabungan puluhan juta yang dihabiskan Bu Siti dan keluarganya. Aku menghela napas. Pasti papa yang menyebarkannya, seperti yang dia janjikan. Terus, Bu? Bu Siti sekarang dijauhi tetangga.
Ibu-ibu pengajian tidak mau duduk dekat-dekat dia. Teman arisannya mulai memasang muka. Bahkan di pasar, pedagang yang biasa melayaninya sekarang cuek. Aku membayangkan ibu mertua yang dulu selalu pamer di mana-mana, sekarang harus berjalan sendirian di lingkungannya sendiri. Pasti perih. Ada yang lebih parah, Bu, lanjut Bu RT. Apalagi, Bu? Anaknya yang laki-laki, Mas Irfan, kan di PHK. Terus dia nggak punya uang. Sekarang mereka bertiga tinggal di kontrakan Bu Siti, hidup pas-pasan. Lola jualan online tapi sepi pembeli. Bu Siti sendiri nggak berani keluar rumah karena malu. Aku diam. Rasanya seperti membaca novel, bukan hidupku sendiri. Maaf ya Bu Vika, saya cerita begini. Tapi saya rasa ibu berhak tahu. Iya, Bu. Terima kasih infonya. Setelah telepon selesai, aku duduk diam cukup lama. Di luar, Kinar sedang bermain dengan pengasuhnya di taman. Aku bisa mendengar tawanya yang riang. Aku ingat ibu mertua. Wanita yang dulu selalu memanggilku, Nak, dengan manis, tapi di belakang. Seperti yang kuduga sekarang, mungkin bicara lain. Wanita yang selalu punya 1000 alasan untuk meminjam uang. Wanita yang diam-diam menikmati hasil keringatku tanpa merasa bersalah. Sekarang dia dikucilkan. Sendirian. Tanpa teman. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih? Puas? Biasa saja? Mungkin campuran semuanya. 2 minggu kemudian, aku mendapat kabar lagi. Kali ini dari sumber tak terduga. Mbak Yuni, teman arisan ibu mertua dulu. Dia menghubungiku melalui Facebook, mengirim pesan panjang. Vika, maaf mengganggu. Saya Yuni, teman arisan ibumu mertua. Saya cuma mau cerita, mungkin kamu perlu tahu. Seminggu yang lalu, ibu mertuamu datang ke arisan. Pertama kali setelah sekian lama tidak muncul. Dan jujur, suasana sangat tidak mengenakan. Tidak ada yang mau menyapanya. Saat dia mencoba duduk di dekat kelompok tertentu, mereka pindah. Bu RT bahkan secara terang-terangan bilang, "Maaf Bu Siti, tempat ini untuk yang punya harga diri." Aku membaca pesan itu dengan perasaan berat. Melanjutkan. Bu Siti menangis di tempat. Dia minta maaf di depan semua orang, ngaku salah, ngaku malu. Tapi tidak ada yang peduli. Ibu-ibu bilang, karma itu nyata, Bu. Dulu ibu pamer sana-sini pakai uang menantu, sekarang rasain. Akhirnya dia pulang dengan muka sembab. Saya kasihan. Tapi saya juga ingat bagaimana dulu dia bicara tentangmu di belakang. Maaf Vika, saya turut prihatin dengan apa yang kamu alami. Aku membalas singkat, terima kasih kabarnya, Mbak. Lalu aku menutup ponsel. Malamnya, saat Papa pulang kerja, aku cerita semuanya. Papa mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, Nak, kamu tahu bedanya orang baik dan orang jahat. Aku menggeleng. Orang baik kalau jatuh, banyak yang mengulurkan tangan. Orang jahat kalau jatuh, banyak yang menendang. Itu yang terjadi dengan ibu mertuamu. Dia menuai apa yang dia tanam selama ini. Tapi Pak, dia sudah tua. Kasihan juga. Papa menatapku lembut. Kamu terlalu baik hati, Vic. Tapi ingat, kasihan bukan berarti dia tidak bersalah. Usia bukan alasan untuk berbuat jahat. Dia sudah dewasa saat memilih untuk menghabiskan uangmu. Dia sudah dewasa saat diam saja melihatmu diusir dari rumah sakit. Aku tahu Papa benar. Tapi hatiku tetap tidak tenang. Mungkin karena aku pernah menyayanginya. Mungkin karena dia nenek dari Kinar. Atau mungkin karena aku tidak tega melihat orang menderita, meskipun orang itu pernah menyakitiku. Papa sepertinya membaca pikiranku. Nak, kalau kamu mau menjenguknya, silakan. Tapi ingat, jangan biarkan perasaan kasihan membuatmu lupa batasan. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Vika belum siap. Terserah kamu. Yang penting kamu bahagia. 1 bulan kemudian, karma untuk ibu mertua mencapai puncaknya. Aku mendapat kabar dari Lola, lagi-lagi melalui pesan singkat, karena nomorku masih diblokir untuknya. Tapi kali dia menggunakan nomor lain. Mungkin pinjam teman. Vika, tolong. Ibu masuk rumah sakit. Stroke ringan.
kata dokter. Karena stres berat. Kami nggak punya biaya. Fik, semua uang habis. Tolong, Vika. Demi apapun, tolong. Aku membaca pesan itu berulang kali. Stres berat. Tidak punya biaya. Ironis, pikirku. Dulu dia menghabiskan uangku untuk bersenang-senang. Sampai aku diusir dari rumah sakit karena tak bisa bayar. Sekarang dia sendiri yang tak bisa bayar biaya rumah sakit. Aku tidak segera membalas. Aku duduk diam, memikirkan apa yang harus kulakukan. Di satu sisi, ini kesempatan untuk balas dendam. Biar dia merasakan apa yang kurasakan dulu. Di sisi lain, ini soal nyawa manusia. Dia mungkin jahat, tapi dia tetap manusia. Aku memutuskan menelepon papa. Pak, Vika dapat kabar. Ibu mertua stroke. Mereka minta tolong biaya rumah sakit. Papa diam sejenak. Kamu mau bantu? Aku nggak tahu, Pak. Jujur, Vika bingung. Papa menghela napas. Nak, Papa nggak bisa memutuskan untuk kamu. Tapi ingat, membantu atau tidak, itu hak kamu. Jangan merasa bersalah apapun pilihanmu. Tapi Pak. Vika, dengar. Mereka dulu tidak membantumu saat kamu butuh. Mereka bahkan tidak peduli. Jadi kalau kamu memilih tidak membantu, itu wajar. Tapi kalau kamu memilih membantu, itu karena kamu baik hati, bukan karena mereka pantas. Telepon selesai. Aku masih bingung. Kinar merangkak mendekat, meraih kakiku. Dia tersenyum polos, tidak tahu apa-apa. Aku menggendongnya, mencium pipinya yang gembil. Kinar, ibu harus gimana, ya? Kinar hanya tertawa. Aku memandangi ponsel, lalu kembali ke pesan Lola. Jariku melayang di atas keyboard, siap mengetik balasan. Apa yang harus kulakukan? Membantu atau tidak? Memaafkan atau melupakan? Keputusan ada di tanganku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa berada di posisi yang kuat. Bukan karena uang atau kekuasaan papa, tapi karena aku punya kendali atas pilihanku sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu mulai mengetik balasan untuk Lola. Jariku berhenti di atas layar ponsel. Pesan untuk Lola masih setengah terketik. Aku memandanginya lama, lalu menghapusnya satu persatu. Aku belum siap. Bukan karena aku tidak punya hati, tapi karena aku harus melindungi hatiku sendiri. Membantu mereka sekarang berarti membuka pintu yang mungkin tidak bisa kututup lagi. Dan aku tidak yakin sanggup menghadapi semuanya. Kupeluk Kinar erat. Maaf, Nak. Ibu belum sekuat itu. 3 hari kemudian, Papa memberiku kabar. Ibu mertua sudah keluar dari rumah sakit. Biayanya ditanggung oleh Lola yang menjual sisa barang-barangnya. Mereka sekarang tinggal bertiga di kontrakan sempit. Hidup dari sisa-sisa yang ada. Mas Irfan mencoba melamar kerja kemana-mana, tapi selalu ditolak. Entah karena reputasinya yang hancur, atau karena memang tidak ada yang mau menerima karyawan bermasalah. Lola jualan online lagi, tapi sepi. Pembeli sudah tidak percaya padanya. Dan ibu mertua? Dia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, tidak berani keluar karena malu. Kata tetangga, dia sering menangis sendiri. Aku mendengarkan cerita papa dengan perasaan datar. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk merasakan apapun. Mereka layak dapat itu, Pak. Papa menghela napas. Apakah mereka layak? Mungkin tidak. Tapi itulah hidup, Nak. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam keserakahan, mereka menuai kehancuran. Aku diam. Tapi ada satu hal lagi, lanjut Papa. Apa, Pak? Mereka minta bertemu denganmu. Sekali lagi. Irfan yang menelepon Papa, memohon-mohon. Katanya mau minta maaf secara langsung, di hadapanmu. Aku menggeleng. Vika tidak mau, Pak. Papa tersenyum. Aku tahu. Tapi pikirkan, Nak, mungkin ini cara kamu untuk menutup bab ini dengan baik. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Aku memandang Papa. Dia selalu tahu apa yang terbaik untukku. Kapan, Pak? Terserah kamu.
Pertemuan itu akhirnya terjadi seminggu kemudian. Bukan di kantor papa yang megah, tapi di ruang keluarga rumah papa. Suasana lebih santai, tapi tetap formal. Mereka datang bertiga. Mas Irfan dengan kemeja lusuh yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Lola tanpa make up, tanpa tas branded, hanya baju biasa. Dan ibu mertua, dia terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat, badannya kurus, dan salah satu sisi wajahnya tampak kaku, bekas stroke. Dia berjalan tertatih, dibantu Lola. Begitu melihatku duduk di sofa dengan Kinar di gendongan, dia langsung menangis. "Vika, nak." Suaranya cadel, susah bicara. Aku diam, memandangi mereka satu persatu. Lola menuntun ibunya duduk di sofa seberang. Mas Irfan duduk di sampingnya, menunduk. Mereka bertiga diam beberapa saat. Hanya suara isak tangis ibu mertua yang terdengar. Akhirnya Mas Irfan angkat bicara. Suaranya serak. "Fik, terima kasih sudah mau terima kami." Aku tidak menjawab. Kami datang bukan minta apa-apa. Kami cuma mau minta maaf. Beneran. Dari hati. Dia berdiri, lalu berlutut di depan kami. Lola menyusul, juga berlutut di samping kakaknya. Ibu mertua berusaha berdiri, tapi tubuhnya lemah. Akhirnya dia hanya bisa berlutut di tempat duduknya, menangis terseduh-seduh. "Vika," Mas Irfan melanjutkan, air matanya mengalir. "Mas tahu, Mas sudah hancurin hidup kamu. Mas tahu, kata maaf nggak akan cukup. Tapi Mas minta, tolong maafin Mas. Demi Kinar. Biar Mas bisa jadi ayah yang baik buat dia suatu hari nanti." Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kucintai, kini berlutut di depanku dalam keadaan hancur. Tapi anehnya, hatiku tidak tersentuh. Mungkin karena luka itu masih terlalu dalam. Lola angkat bicara. "Fik, aku juga minta maaf. Aku yang paling jahat. Aku yang nyuruh-nyuruh Irfan ambil uang itu. Aku yang paksa ibu minta terus. Kalau bukan karena aku, mungkin gak akan begini." Ibu mertua berusaha bicara. "Enam Vika, Ibu salah, ibu minta maaf." Aku menarik napas panjang. Kinar di gendonganku mulai gelisah, mungkin merasakan ketegangan. Aku menatap mereka satu persatu. 3 orang yang pernah membuat hidupku hancur. 3 orang yang kini hancur di depanku. "Aku dengar kalian susah," kataku pelan. Mereka diam, menunggu. Aku dengar ibu sakit. Irfan nganggur. Mbak Lola bangkrut. Mas Irfan mengangguk lesu. "Dan kalian datang ke sini minta maaf." "Bukan minta apa-apa, Fik." Mas Irfan cepat-cepat membela. "Cuma minta maaf." Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Kinar mulai merengek. Aku menggendongnya lebih erat, menenangkannya. "Aku nggak akan bohong. Masih sakit. Masih marah. Mungkin akan lama sampai aku benar-benar bisa memaafkan kalian." Wajah mereka muram. "Tapi," lanjutku, "aku nggak akan biarkan rasa sakit itu menghancurkan aku. Aku punya Kinar. Aku punya papa. Aku punya hidup baru." Aku berdiri, menggendong Kinar. "Kalian boleh pergi sekarang. Dan mulai hari ini, jalani hidup kalian masing-masing. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu Kinar." Mas Irfan menatapku dengan mata berkaca. "Fik, Kinar, boleh Mas lihat dia? Sekali saja." Aku menatapnya lama. Lalu, entah dorongan dari mana, aku mengangguk. "Sebentar saja." Mas Irfan mendekat, gemetar. Dia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Kinar yang mungil. Air matanya jatuh. Dia cantik sekali. "Fik, seperti kamu." Aku tidak menjawab. Setelah beberapa detik, aku mundur. "Sudah. Pergi sekarang." Mereka bertiga bangkit perlahan. Ibu mertua masih terisak. Lola menunduk. Mas Irfan menatapku untuk terakhir kali. "Makasih, Fik. Makasih udah mau terima kami. Makasih udah kasih lihat Kinar. Mas janji, Mas nggak akan ganggu lagi." Mereka berbalik, berjalan meninggalkan ruangan. Aku melihat punggung mereka hingga menghilang di balik pintu. Dan saat pintu itu tertutup,
Aku menarik napas panjang. Lega. Seperti beban berat terangkat dari pundakku. Papa keluar dari ruang kerjanya. Mendekat. Kamu baik-baik saja, nak? Aku mengangguk. Tersenyum. Iya, Pak. Vika baik-baik saja. Papa mengelus kepalaku. Kamu hebat, nak. Sangat hebat. Kinar tertawa kecil di gendonganku, meraih jari Papa. Papa tersenyum lebar, menggendongnya. Ayo kita makan malam. Papa pesan makanan kesukaan kamu. Aku mengikuti Papa ke ruang makan. Di perjalanan, aku melirik keluar jendela. Mentari sore bersinar indah, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Hari ini aku menutup satu bab dalam hidupku. Bab yang penuh luka, air mata, dan pengkhianatan. Tapi besok, bab baru akan dimulai. Bab tentang Kinar. Bab tentang diriku sendiri. Bab tentang masa depan yang kurebut kembali dari tangan mereka yang hampir menghancurkanku. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum dengan hati yang ringan. Kinar, bisikku. Kita mulai hidup baru, ya, nak. Kinar hanya tertawa, tak mengerti. Tapi itu tak apa. Yang penting, aku mengerti. Aku tahu sekarang bahwa aku kuat. Aku tahu sekarang bahwa aku berharga. Aku tahu sekarang bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan. Dan mereka? Mereka akan menjalani hidup dengan penyesalan masing-masing. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku memilih untuk bahagia.